Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikri Adi Susanto. Saya dari kelas 445B05 dengan NIM 44232248 dari Universitas Bina Sarana Informatika BSI Kaliabang. Dan kali ini saya ingin mereview dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal Artificial Intelligence Disruption in Public Relations, A Blessing or a Challenge. Jurnal Artificial Intelligence Disruption ini ditulis oleh Vivian Liu yang merupakan salah satu bagian dari universitas di Malaysia yaitu Curtin University dan dipublish pada tahun 2021. Jurnal ini juga membahas bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering dikenal dengan AI dapat menjadi faktor besar yang akan bisa mengubah cara kerja dunia. Salah satunya yaitu dunia public relation atau dunia kehumasan. Baik dari segi sisi efisiensi, tantangan maupun peluang yang ada di masa depan nantinya. Penulis memulai dengan menjelaskan bahwa AI sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti ketika kita menggunakan Siri, Alexa, atau melakukan googling untuk mencari beberapa rekomendasi yang sudah dibantu oleh AI. Tapi ternyata pengaruh AI sekarang juga sudah merambah ke dunia PR. Dalam dunia kehumasan, AI juga disebut sebagai strategic disruption karena mengubah cara praktisi PR dalam menjalankan pekerjaannya seperti contoh pekerjaannya media monitoring, analisis sentimen publik, menulis press release, membuat laporan, dan beberapa macam pekerjaan lainnya yang kini sudah bisa dibantu atau bahkan dikerjakan sendiri oleh AI itu sendiri. Penulis juga menampilkan bahwa hasil wawancara dengan seorang praktisi PR dari Kuala Lumpur yang menjelaskan bahwa teknologi seperti relevance radar, yaitu alat pemantauan berbasis AI, membantu tim PR dalam memprediksi tren, mengukur dampak kampanye, dan membaca opini publik terhadap suatu merek. Namun, penulis juga menegaskan bahwa AI tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya, karena manusia memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh mesin, yaitu kepercayaan dan storytelling. Dalam PR, kemampuan berempati, berkomunikasi secara emosional, dan menciptakan cerita yang menyentuh tetap menjadi kekuatan atau keuntungan lebih bagi manusia. Selain itu, jurnal ini juga mengungkapkan fakta yang menarik bahwa 40% praktisi PR di dunia belum mengetahui potensi AI secara sepenuhnya, sementara sisanya hanya baru mengenalnya sebagian, yang artinya masih banyak bagi praktisi muda yang harus beradaptasi dengan teknologi, terutama AI ini sendiri. Dapat disimpulkan bahwa AI bukanlah ancaman, melainkan alat bantu strategis bagi profesional PR. AI dapat mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan, sementara manusia tetap berperan dalam kreativitas dan membangun relasi. Sehingga dengan begitu, praktisi PR bisa tetap relevan dan unggul di era yang semuanya serba digital, yang akan terus berkembang, terutama AI itu sendiri juga. Jadi dapat disimpulkan dari jurnal ini memberikan pandangan optimis bahwa masa depan PR bukan tentang manusia melawan mesin, manusia melawan kecerdasan buatan, melainkan kolaborasi antara keduanya, yaitu AI yang dapat membantu menganalisis data, dan sementara itu manusia memberikan makna dan cerita yang mendalam dari data-data yang diberikan oleh AI itu sendiri. Untuk jurnal yang kedua dengan judul Artificial Intelligence atau AI in Public Relations Corporate in Indonesia. Artificial Intelligence AI in Public Relations Corporate Practice in Indonesia ditulis oleh Asep Sugiarto dan kawan-kawan yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ dan dipublish pada tahun 2024.
Kalau jurnal sebelumnya membahas konsep AI secara global, maka jurnal yang kedua ini akan berfokus pada praktik nyata dalam menggunakan AI di dunia PR, terutama di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini atau jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan wawancara mendalam pada 3 perusahaan besar di Indonesia, yaitu yang pertama ada MTech, yang kedua adalah Orbit Future Academy, dan yang ketiga adalah Jakarta V-Office Indonesia. Dari hasil wawancara yang ditemukan bahwa setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda dalam memanfaatkan artificial atau AI itu sendiri. Seperti halnya yaitu perusahaan MTech menggunakan AI untuk media monitoring dan analisis sentimen publik sehingga bisa mengetahui opini masyarakat terhadap suatu perusahaan atau produknya. Dengan begitu mereka bisa lebih cepat merespon isu atau krisis komunikasi yang akan terjadi. Dan yang kedua adalah Orbit Future Academy. Ia menggunakan AI sebagai pengelola konten media sosialnya secara otomatis, seperti halnya yaitu membantu menentukan waktu unggah yang sangat terbaik, menganalisis performa postingan, apakah postingan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau bahkan menurunkannya, dan bahkan merekomendasikan tema yang mungkin akan disukai oleh para audiens dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah Jakarta V-Office Indonesia. Ia memanfaatkan AI sebagai chatbot yang berbasis NLP atau sering disebut juga Natural Language Processing untuk melayani pertanyaan-pertanyaan para pelanggan selama 24 jam penuh. Chatbot atau chat AI ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan umum, sementara untuk pertanyaan yang lebih mendalam atau pertanyaan yang lebih kompleks akan diteruskan ke staf manusia dari perusahaan tersebut. Dari ketiga kasus ini terlihat bahwa AI memang dapat mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan membantu pengambilan keputusan dalam berbentuk data. Namun, jurnal ini juga menegaskan pentingnya pengawasan manusia karena AI masih memiliki keterbatasan dalam memahami sebuah konteks, emosi, dan nilai-nilai etika yang berlaku di kehidupan nyata. Dapat disimpulkan dari jurnal ini yaitu peneliti ini lebih menjelaskan bahwa AI dan manusia itu harus berjalan secara berdampingan, apalagi dalam praktik kehumasan atau PR ini sendiri. Karena AI bisa membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis sebuah data, sedangkan manusia tetap diperlukan untuk menerjemahkan hasil menjadi pesan yang bermakna dan lebih beretika. Tantangan terbesar saat ini bukanlah hanya pada teknologi, tapi juga kesiapan sumber daya manusianya. Karena etika penggunaan data dan regulasi yang jelas agar pemanfaatan AI tidak menimbulkan sebuah pelanggaran privasi dan kesalahan komunikasi. Jadi, melalui dua jurnal tersebut dapat kita pelajari bahwa masa depan PR di Indonesia akan semakin lebih digital dan berbasis AI karena dunia akan terus mengalami perkembangan. Namun keberhasilan dari penggunaan digital itu tersendiri tetap akan bergantung pada kreativitas dan tanggung jawab manusia yang berada di balik layar AI itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.